Yang terhormat Al-Ustaz Syaifullah Kamali selaku dosen mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam, serta teman-temanku yang seiman dan seperjuangan. Bismillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil tugas kami mengenai warisan ilmiah peradaban Islam dan kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Baik, langsung saja untuk yang pertama ada pendahuluan. Jadi, peradaban Islam pernah mencapai masa keemasan yang luar biasa, khususnya pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi. Dalam periode ini, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia. Dorongan agama untuk menuntut ilmu sebagaimana termaktub dalam wahyu pertama yaitu Iqra menjadi motivasi umat Islam untuk mempelajari, mengembangkan, dan menyebarluaskan berbagai disiplin ilmu. Ilmuwan Muslim tidak hanya menerjemahkan karya-karya Yunani, India, dan Persia, tetapi juga mengembangkan teori baru yang orisinal. Mereka memadukan wahyu dengan rasio, hingga melahirkan peradaban yang ilmiah dan beretika. Kontribusi besar ini menjadi fondasi penting bagi lahirnya kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa atau Renaissance beberapa abad kemudian. Nah, untuk yang selanjutnya ada pembahasan. Jadi dalam presentasi ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama ada pusat-pusat keilmuan di dunia Islam, ilmuwan Muslim dan karya-karya besarnya, serta ada ciri khas sains Islam. Menuju pembahasan yang pertama ada pusat-pusat keilmuan dunia Islam. Jadi pada masa keemasannya, dunia Islam memiliki berbagai pusat ilmu yang menjadi cikal bakal peradaban dunia. Seperti yang pertama ada Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Bait Al-Hikmah bertepatan di Baghdad, merupakan lembaga penerjemahan, riset, dan perpustakaan besar yang berdiri pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Di sini karya-karya ilmuwan Yunani, India, dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dikembangkan lebih lanjut. Nah, untuk yang selanjutnya ada Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini bertepatan di Baghdad, menjadi institusi pendidikan formal pertama dengan kurikulum sistematis yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu rasional. Selanjutnya ada Cordoba atau yang sekarang dinamakan Andalusia. Dikenal sebagai kota ilmu di wilayah barat Islam dengan perpustakaan besar dan universitas yang menarik banyak pelajar di berbagai negara. Selanjutnya ada Kairo di Mesir, melalui Universitas Al-Azhar berperan penting dalam pengembangan ilmu agama, bahasa, astronomi, dan filsafat. Selanjutnya ada Toledo di Spanyol, menjadi titik penting transmisi ilmu ke Eropa melalui aktivitas penerjemahan karya-karya ilmuwan Muslim ke dalam bahasa Latin. Nah, untuk pembahasannya selanjutnya ada ilmuwan Muslim dan karya-karya besarnya. Peradaban Islam melahirkan banyak ilmuwan besar yang berkontribusi dalam berbagai bidang. Seperti yang pertama ada Al-Khwarizmi, dikenal sebagai Bapak Al-Jabar melalui karyanya Alkitab Al-Mukhtasar fil Hisab Al-Jabar wal Muqabalah yang menjadi dasar matematika modern. Ia juga memperkenalkan sistem angka desimal ke dunia barat. Selanjutnya ada Ibnu Sina atau Avicenna, menulis Al-Qanun fil At-Tib, ensiklopedia kedokteran yang menjadi rujukan utama Universitas Eropa hingga abad ke-17. Nah, untuk yang selanjutnya ada Ibnu Rusdi, Al-Ghazali, Al-Farabi yang memberikan kontribusi besar dalam bidang filsafat, logika, dan etika. Pemikiran mereka menjembatani tradisi intelektual Yunani dengan Islam dan mempengaruhi filsafat skolatis di Eropa.
Yang selanjutnya ada Al-Biruni, meneliti astronomi, fisika, geografi dengan pendekatan ilmiah yang presisi. Nah, selanjutnya ada Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazan. Melalui karyanya Kitab Al-Manazir dianggap sebagai pelopor metode ilmiah modern karena menerapkan observasi, eksperimen, dan verifikasi dalam penelitian optik. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya ada ciri khas sains Islam. Jadi, sains Islam memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari peradaban lain. Di antaranya, yang pertama ada integrasi antara iman dan rasio. Jadi, sains dipandang sebagai sarana untuk mengenal kebesaran Allah. Ilmu dan iman tidak mungkin dipisahkan, tetapi saling menguatkan. Untuk yang selanjutnya ada etika ilmiah. Jadi, ilmu pengetahuan dikembangkan untuk kemaslahatan ummah. Bukan sekedar ambisi intelektual. Ilmuwan muslim menjunjung tinggi nilai moral dalam setiap penelitian. Selanjutnya ada metode eksperimental awal. Jadi para ilmuwan muslim menerapkan pendekatan empiris dalam penelitian yang kemudian menginspirasi perkembangan metode ilmiah modern di Eropa. Nah, untuk yang selanjutnya ada penutup. Jadi kesimpulannya adalah peradaban Islam telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia melalui pusat-pusat keilmuan seperti Bait Al-Hikmah dan Cordoba serta yang lain sebagainya, serta tokoh-tokoh besar seperti Al-Khwarizm, Ibnu Sina, Ibnu Haytham. Lalu umat Islam berhasil membangun peradaban berbasis ilmu dan etika. Karakter khas sains Islam yang menggabungkan iman, akal, dan observasi empiris menjadi fondasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan modern. Nah, selanjutnya ada saran. Jadi, mahasiswa dan generasi muda hendaknya mempelajari kembali sejarah dan warisan ilmiah Islam agar semangat keilmuan, integritas, dan etika para ilmuwan muslim dapat dijadikan teladan dalam mengembangkan ilmu di era modern ini. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi